Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Baru-baru ini seorang pendeta Hindu berorasi menyerukan kepada umat Hindu dunia untuk menaklukkan dan merebut Mekah, merebut Ka'bah, di mana Ka'bah adalah kiblat umat muslim di seluruh dunia. Akan tetapi mereka berani mengatakan bahwasanya Ka'bah adalah kuil mereka. आज समय है इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के जिहाद के खिलाफ पूरी धरती को एकजुट करने का, पूरी धरती को लामबंद करने का। मुझे हिंदू राष्ट्र बहुत बड़ा स्वप्न है, वीर सावरकर का स्वप्न है, शिवाजी का स्वप्न है, लेकिन जो सपना हम सब की आंखों में होना चाहिए, केवल अफगानिस्तान तक नहीं, हमें मक्का के उस मंदिर को भी लेना होगा जहां महादेव की गंगा जमजम के रूप में बहती है। अगर आपके पूजा स्थलों में मक्केश्वर महादेव का मंदिर नहीं आया, अगर आपने मक्केश्वर महादेव को नहीं जीता, तो धरती की कोई भी ताकत इस्लाम को कमजोर नहीं कर सकती। आपको मक्केश्वर महादेव को जीतना ही पड़ेगा। आपको कैंसर पर वार वहां जाकर करना पड़ेगा जहां से सारा कैंसर फैलता है। और आज का सनातनी हिंदू ये कर सकता है, बस आपको अपने धर्म के प्रति समर्पित होना होगा। और हमने यदि धर्म की रक्षा के लिए कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं किया, तो याद रखिए, एक एक मंदिर टूटना है, एक एक बेटी बलात्कार के बाद मंडियों में बेची जानी है। इस बातों को याद रखिए, क्योंकि यही उनका लक्ष्य है। Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bertubi-tubi mereka musuh-musuh Islam memperlakukan kaum muslimin dengan tidak ada rasa segan, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa belas kasihan. Kalau kita mau merenungkan apa sebenarnya yang membuat mereka berani terhadap Islam dan kaum muslimin, maka sangat jelas jawabannya adalah karena kaum muslimin banyak meninggalkan syariat agamanya dengan menyelisihi manhaj para nabi dan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hanya karena perkara dunia mereka rela mengorbankan akidah mereka. Dengan seperti itulah maka kemudian Allah cabut rasa takut orang-orang kafir terhadap agama dan kaum muslimin. Kita lihat umat Islam tidak lagi memahami agama Islam ini dengan baik. Seandainya mereka memahami dan mengamalkan Islam ini dengan baik, maka Allah akan meninggikan Islam dan kaum muslimin. Musuh-musuh Islam akan segan dan takut kepada kaum muslimin. Tidak akan berani mereka berbuat semena-mena. Yang pertama yang harus kita fahami, sebaik apapun hubungan antar umat beragama, serukun apapun, tidak akan pernah bisa menghapus ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Bahwasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang kafir secara umum, mereka tidak akan senang kepada kamu kaum muslimin sampai kamu mengikuti agama mereka. Dan kita pun harus meyakini, sebaik apapun mereka kepada kaum muslimin, tetap di dalam hati mereka menginginkan kaum muslimin meninggalkan agama Islam dan kemudian mengikuti agama mereka. Dan itu pasti. Terlalu banyak bukti untuk dibuka. Dan dari orasi pendeta Hindu tersebut jelas mereka menginginkan untuk menghindukan dunia. Padahal sebagian kaum muslimin terang-terangan menolak konsep pemerintahan dengan dasar syariat Islam. Ketika mendengar wacana penerapan syariat Islam, mereka menjadi yang terdepan di dalam menolak wacana tersebut. Dan itu perkara yang sangat memalukan. Tidaklah mereka melakukan hal seperti itu kecuali berdasarkan kejahilan mereka. Seandainya mereka memahami dan meyakini ayat tersebut dengan seyakin-yakinnya,
maka mereka akan menjaga batasan-batasan di dalam bermuamalah kepada orang-orang kafir. Dan kemudian sangat disayangkan sebagian kaum muslimin dengan segala kejahilan mereka. Mereka menolak konsep akidah wala dan bara. Padahal konsep tersebut, konsep inilah yang akan menjaga muru'ah, akan menjaga kehormatan Islam dan kaum muslimin. Tapi mereka tolak karena kejahilan mereka. Dan juga mereka tolak karena rusaknya akidah mereka yang sudah dimasuki oleh akidah orang-orang Syiah, orang-orang liberal, dan akidah sesat lainnya. Sehingga bukan hanya menolak, bahkan mereka memusuhi. Mengatakan akidah wala dan bara adalah akidah yang akan menumbuhkan kebencian, yang akan menjadikan seseorang bersikap ekstrim dan radikal. Padahal itulah yang akan menjaga kehormatan Islam dan kaum muslimin. Dan mustahil kehormatan Islam dan kaum muslimin didapat dari mengamalkan konsep-konsep akidah orang-orang Syiah, orang-orang liberal, orang-orang munafik, dan lain sebagainya. Dengan konsep toleransi sesat mereka, toleransi kebablasan mereka, kaum muslimin diajak untuk ikut menjaga gereja, ikut masuk ke dalam gereja merayakan hari raya orang-orang kafir. Padahal itu semua justru merendahkan Islam dan kaum muslimin. Merendahkan dengan serendah-rendahnya di hadapan mereka musuh-musuh Islam. Seorang muslim haruslah mempelajari dan memahami apa dan bagaimana konsep akidah wala dan bara, agar faham kepada siapa harus memberikan loyalitas dan kepada siapa mereka harus berlepas diri. Tidak seperti kebanyakan mereka yang saat ini banyak memberikan loyalitas keagamaan mereka kepada orang-orang kafir. Akan tetapi mereka memusuhi kaum muslimin yang lain yang berbeda faham dengan mereka. Gereja mereka jaga. Hari raya Natal mereka ikut rayakan. Akan tetapi pengajian, tablik akbar, pondok pesantren mereka tolak, mereka bubarkan, mereka persekusi dan lain sebagainya. Ketahuilah kaum muslimin bahwasanya akidah wala dan bara adalah akidah para nabi dan rasul. Bukanlah konsep akidah orang-orang yang disebut sebagai Salafi Wahabi. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibrahim adalah seorang yang hanif. Adalah sifat yang Allah sebutkan dalam banyak ayat. Dan Allah suruh Nabi Muhammad SAW dan umat beliau memiliki sifat itu. Dalam surat Ali Imran ayat 95. Allah Azza wa Jalla menegaskan, Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, benarlah Allah, maka ikutilah agama Ibrahim. Dia adalah seorang yang hanif dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Ini dua sifat utama Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama, dia adalah seorang yang hanif. Hanif itu maknanya al-muqbil 'ala Allah, al-mu'rid an kulli ma siwah. Menyembah hanya kepada Allah serta berpaling dari semua peribadahan kepada selain Allah. Inilah arti hanif. Dan ini perintah Allah kepada seluruh makhluk. Sebagaimana juga di surat Al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah hanya kepada Allah dengan memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah, hunafa, dalam keadaan hanif, yaitu berpaling dari kesyirikan. Bahkan jemaah sekalian, ini adalah fitrah manusia. Dalam hadis qudsi riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum." Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku semuanya bersifat hanif. Wa innahum atathum syayatin fajtalathum an dinihim. Namun kemudian setan mendatangi mereka dan menyesatkan mereka dari agama mereka.
Jadi, ini adalah agama asli para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dan juga fitrah manusia, yaitu menyembah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Oleh karena itu Allah kabarkan juga kepada kita misi utama dakwah seluruh nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah tagut, jauhilah semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat Nabi Ibrahim alaihi salam yang kedua adalah kata Allah, wa ma kana minal musyrikin. Dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Maksudnya, beliau bersikap berlepas diri dari orang-orang musyrik. Beliau tidak bergabung dengan mereka, tidak mencintai mereka, tidak bersikap loyal kepada mereka, tidak memuliakan mereka. Ini dua sifat Ibrahim alaihi salam dalam mengamalkan tauhid. Menyembah hanya kepada Allah yang satu saja, meninggalkan kesyirikan, dan berlepas diri dari orang-orang musyrik. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran untuk kita teladani. Bahkan jemaah sekalian, Allah sebut tauhid Nabi Ibrahim alaihi salam yang di dalamnya terkandung al-wala wal bara sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Dan ini juga sekaligus sebagai jawaban terhadap sebagian orang-orang liberal. Mereka mengatakan ajaran al-wala wal bara itu adalah ajaran Ibnu Taimiyah atau ajaran Wahabi, yang kemudian menurut mereka menyebabkan pemahaman radikal, intoleran, teroris, kadrun, dan lain-lain. Maka jemaah sekalian, ucapan seperti ini sungguh aneh, muncul dari seorang muslim. Padahal ayat-ayat tentang al-wala wal bara banyak sekali dalam bentuk pujian kepada para nabi dan rasul yang mengamalkan itu. Bahwa itu adalah ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa itu adalah ajaran seluruh nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan secara khusus Allah sebutkan ini pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai perintah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meneladani beliau. Perhatikanlah jemaah sekalian, dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kamu teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan para pengikut beliau. Perhatikanlah jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ini suatu teladan yang baik. Tapi kok bisa ada orang yang mengaku muslim mengatakan itu adalah intoleran, radikal, ciri teroris, kadal gurun? Subhanallah. Tanpa ada hujah sedikit pun dari mereka. Lalu mereka mencari seorang tokoh untuk disalahkan, seakan-akan itu sebuah ajaran yang baru. Maka dipilihlah Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang katanya mengajarkan pemahaman baru ini. Padahal perhatikanlah, ini ajaran Al-Quran,
ajaran para nabi dan rasul, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah sebut sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Bukan sebuah keburukan, bahkan teladan yang baik. Apa teladan yang baik itu? Lanjutan ayat, idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, mereka menyampaikan kepada kaumnya 5 kalimat yang mengandung al-bara', berlepas diri dari kaumnya. Jadi jamaah sekalian, al-wala wal bara' itu maknanya, al-wala adalah cinta dan loyalitas kepada Islam dan umat Islam. Sedangkan al-bara' adalah berlepas diri dari kesyirikan dan kekufuran dan semua ajaran yang bertentangan dengan Islam dan orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini sebuah ajaran Islam yang disebutkan dalam banyak ayat yang dikatakan oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Lihatlah pada ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam ada 5 kalimat. Yang pertama, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Kami berbara', bura'a'u minkum, kami berbara' dari kalian. Ini yang pertama. Wa mimma ta'buduna min dunillahi. Yang kedua, kami pun berbara', berlepas diri. Artinya kami jauhi, kami tidak mencintai apa yang kalian sembah selain Allah. Ini yang kedua. Berlepas diri dari orangnya dan dari perbuatannya. Jadi termasuk kesalahan ya kalau ada yang mengatakan benci saja dosanya, perbuatannya, orangnya jangan. Dan itu gak masuk akal. Karena kalau begitu, para koruptor benci saja perbuatannya, orangnya gak usah ditangkap. Gak masuk akal. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus membenci orang yang Allah benci. Tapi ingat, jangan salah paham. Ini diantara kesalahpahaman kaum liberal. Mereka mengira bara'ah, membenci, memusuhi, itu sama dengan menzolimi. Tidak sama, beda. Menzolimi dilarang dalam Islam. Bukankah Allah telah mengingatkan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum. Maksudnya, walaupun kalian benci kepada orang kafir, jangan membawa kalian berlaku zalim kepada mereka. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Berlepas diri, berbara' dari orang kafir diperintahkan dalam syariat. Diteladankan oleh Nabi Ibrahim dan seluruh para nabi. Termasuk nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi berbuat zalim terlarang. Bahkan walaupun di satu sisi kita berbara' kepada orang-orang kafir, di sisi lain kita boleh berbuat baik kepada mereka. Ini juga mungkin kesalahpahaman kaum liberal. Seakan-akan kalau kita sudah berbara' berarti nggak berbuat baik. Padahal berbuat baik itu boleh saja. Sebagaimana firman Allah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, dan berbuat adil kepada mereka, tidak berbuat zalim. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jangan salah paham. Berbara' kepada orang kafir dan ajaran-ajaran mereka itu perintah Allah, bukan ajaran Ibnu Taimiyah. Itu ajaran Nabi Ibrahim, bukan ajaran Wahabi. Kemudian jemaah sekalian, kita lanjutkan kalimat yang ketiga yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah katakan sebagai sebuah teladan yang baik. Kafarna bikum, kami ingkari kalian.
Maksudnya, kami nyatakan kalian salah. Perbuatan kalian adalah dosa terbesar. Hendaklah kalian bertobat kepada Allah supaya kalian selamat. Ini bentuk kasih sayang kepada mereka supaya tidak diazab di neraka. Jangan kita malah mengatakan kalian sama dengan kita, atau kalian gak kafir, kalian juga benar. Nah, ini termasuk makna berlepas diri. Kita ingatkan mereka, karena kita kasihan kepada mereka. Jangan sampai terjerumus dalam api neraka. Bukan malah kita membenarkan dosa terbesar yang mereka lakukan, yaitu kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang keempat, wabada bainana wa bainakumul adawah. Dan telah nampak jelas antara kami dengan kalian permusuhan. Kalimat yang kelima, wal baghdha, dan kebencian. Abadan, selama-lamanya. Selama-lamanya sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Inilah 5 kalimat berlepas diri al-bara' Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya sendiri. Anak-anak sebangsa dan setanah airnya. Yang ingkar kepada Allah, yang tidak mau menyembah hanya kepada Allah yang satu saja, yang memilih untuk menyembah benda-benda langit dalam wujud patung-patung mereka. Mari kita lihat jemaah sekalian penjelasan Imam ahli tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, Syekhul Mufassirin, yang diakui oleh seluruh umat Islam dari seluruh madhab. Bahkan orang-orang Asy'ariyah pun mengakui Imam At-Tabari adalah ahli tafsir yang handal dari kalangan ahli sunnati wal jamaah, yang telah hidup jauh sebelum datangnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Maka mari kita lihat penjelasan beliau terhadap ayat ini. Beliau mengatakan, fakadzalika antum ayyuhal mu'minuna billah. Berdasarkan ayat ini, demikian pula kalian, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Fatabarra'u min a'da'illahi minal musyrikina bihi. Bersikap baroklah dari musuh-musuh Allah, yaitu orang-orang yang mempersekutukan Allah. Wala tattakhidhu minhum awliya'a. Dan jangan kalian jadikan di antara mereka sebagai wali-wali kalian. Maksudnya jangan kalian bersikap wala kepada mereka. Wali itu dari kata wala. Perhatikan. Ini ayat berbicara tentang al-wala wal-bara. Bukan hal baru, bukan baru diajarkan oleh Ibnu Taimiyah. Ini ayat Quran yang dipahami oleh ulama ahli tafsir sejak dulu, jauh sebelum lahirnya Ibnu Taimiyah. Fakadzalika antum ayyuhal mu'minuna billah. Berdasarkan ayat ini kata Imam At-Tabari rahimahullah, demikianlah kalian wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Fatabarra'u min a'da'illahi minal musyrikin bihi. Bersikap baroklah, berlepas dirilah dari musuh-musuh Allah, yaitu orang-orang yang mempersekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah, menduakan Allah. Wala tattakhidhu minhum awliya'ah. Dan jangan kalian jadikan di antara mereka sebagai wali-wali kalian untuk kalian serahkan sikap wala kalian kepada mereka. Sikap cinta, loyalitas, kesetiaan, dan semisalnya. Hatta yu'minu billahi wahdah. Sampai mereka beriman kepada Allah yang satu saja. Wa yatabarra'u an ibadati ma siwah. Dan mereka pun berlepas diri, bersikap bara' terhadap peribadahan kepada selain Allah. Artinya,
Kalau mereka sudah beriman kepada Allah dan berlepas diri dari peribadahan kepada selain Allah, barulah kita bersikap wala kepada mereka. Ini ajaran Islam. Bagaimana mungkin seorang muslim mengatakan ajaran Islam itu radikal dengan maksud mencelah atau intoleran? Na'udzubillah. Ini celaan terhadap agama, celaan terhadap Allah dan para nabi. Hal serupa juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, imam ahli tafsir dari mazhab Syafi'i. Imam At-Tabari rahimahullah juga bermazhab Syafi'i. Meskipun sebagian ulama mengatakan karena luar biasanya keilmuan At-Tabari, beliau itu pantas disebut imam mazhab tersendiri, selevel dengan 4 imam mazhab. Tapi dalam sejarah awal beliau menuntut ilmu dalam mazhab Syafi'i. Dan Allah pun mengingatkan, memang sikap wala kepada orang-orang kafir adalah sifat orang-orang munafik. Jadi jangan heran kalau ada orang yang jelas-jelas menentang ajaran Islam, mencela ajaran Islam, al-wala wal-bara ini, tapi dia masih mengaku muslim. Bahkan mengaku sudah belajar Islam, baca banyak buku. Dia masih mengaku muslim. Jangan heran jemaah sekalian, Allah telah mengabarkan kepada kita, ini memang sifat orang munafik. Ngakunya muslim, tapi bersikap wala kepada orang kafir, tidak bersikap bara. Di antaranya Allah ingatkan di surat An-Nisa ayat 138-139. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alimah. Kabarkan kepada orang-orang munafik itu bahwa bagi mereka azab yang pedih. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka selain kaum mukminin. Mereka jadikan sebagai wali, artinya mereka bersikap wala, bersikap setia, mencintai, loyal, atau memuliakan, diangkat menjadi pejabat, dipilih menjadi pemimpin, atau dijadikan kawan setia, tangan kanannya, ajudannya, asistennya. Itu artinya menjadikan sebagai wali. Jadi, itu adalah sifat orang-orang munafik. Walaupun dia mengaku muslim, maka itu dapat menyebabkan Islamnya batal. Sebagaimana Allah ingatkan juga di surat Al-Maidah ayat ke-51. Ini ayat al-wala wal-bara. Bukan ajaran baru. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ba'duhum awliya'u ba'd. Wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Yaitu kalian bersikap wala kepada mereka. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Artinya bukan lagi bagian dari kaum muslimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim itu. Kemudian di ayat berikutnya, ayat ke-52, Allah jelaskan lagi sifat orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kemunafikan. Fataralladzina fi qulubihim maradu yusari'una fihim. Maka engkau pun lihat orang-orang yang di hati mereka ada penyakit, yaitu penyakit kemunafikan, bersegera untuk mendekati orang-orang yang tidak beriman itu. Jadi jamaah sekalian, ini ajaran Islam, tapi sekali lagi salah besar kalau dipahami bahwa ini adalah sebuah kezaliman, atau kemudian kita boleh menzolimi orang kafir. Tidak.
Tadi sudah kita sebutkan ayat, Allah melarang kezaliman, bahkan Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada mereka. Tapi dengan dua syarat. Pertama, mereka bukan termasuk orang kafir yang memerangi Islam. Karena kalau mereka memerangi Islam, jawabannya juga perang. Kalau mereka berlaku baik kepada Islam, kepada umat Islam, maka Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada mereka, bukan mengganggu mereka. Syarat yang kedua, berbuat baik kepada mereka hanya dalam urusan dunia, tidak terkait dengan agama mereka. Jangan mereka mau melakukan perayaan agama mereka yang jelas-jelas bertentangan dengan agama Islam, lalu kita membantu dengan alasan tolong-menolong, dengan alasan toleransi. Jemaah sekalian, itu namanya tolong-menolong dalam dosa, bukan toleransi. Toleransi itu jelas. Kita boleh berbuat baik kepada mereka dalam urusan dunia. Dan mereka bukan termasuk orang kafir yang memerangi Islam. Yang kedua, kita tidak boleh zalim kepada mereka. Jadi nggak boleh kita lempar bom kepada mereka. Atau kita lempari batu gereja mereka. Nggak boleh. Bahkan, dalam ajaran Islam, orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin wajib dilindungi. Sampai Rasulullah SAW memberi ancaman keras. Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina aman. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium harumnya surga. Padahal harumnya surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Termasuk orang kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin adalah orang-orang kafir yang menjadi warga negara kaum muslimin. Selama mereka tunduk dan patuh kepada pemerintah kaum muslimin, mereka harus dilindungi.